Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasir bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi azim. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya isi acara pada ini, kita bermunajat dulu sedikit. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana mudah-mudahan dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, sahabat dan kerabat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan umur sampai hari ini, diberikan sehat. Mudah-mudahan dapat kita isi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya rabbal alamin. Dan ternyata waktu ini sangat singkat. Jadi hari ini kita masih ada di tahun 1440 Hijriah. Insyaallah 3 hari lagi kita sudah berada dalam tahun 1445 Hijriah. Dan jamaah haji kita insyaallah yang masih dalam proses untuk pulang sampai Agustus awal, sekitar 4 Agustus, diberikan kesehatan oleh Allah. Semuanya kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat dan membawa haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah katakan, la taqumus sa'atu hatta taqarabaz zaman. Hari kiamat tidak akan terjadi, tidak akan datang hingga waktu itu berdempetan, menjadi pendek. Fatakun sanatu kasyahri, setahun seperti 1 bulan, kata Rasulullah. Wa takuna syahru kal jumu'ah, 1 bulan seperti 1 pekan. Wa takunal jum'atu kal yaum, 1 pekan seperti 1 hari, pendek. Wa yakunal yaum kas sa'ah, 1 hari seperti 1 jam. Wa takuna sa'atu kahtirakil kisafati, 1 jam bagaikan terbakarnya pelepah kurma yang singkat, 1 menit sudah selesai habis. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jamaah rahimakumullah, menurut sebagian ulama, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan
Jadi waktu menjadi singkat. Dulu jamaah haji kita naik kapal laut, waktu yang ditempuh kurang lebih 6 bulan. Lama. Sekarang naik pesawat kurang lebih ditempuh selama 9 jam. Jadi perbedaannya sangat jauh. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ini supaya menjadi renungan bagi kita. Kalau dulu saya waktu masih kuliah tahun 75 tahun 80-an dapat kiriman uang pakai whistle. Kadang-kadang nunggunya 2 minggu bisa kita terima, kadang-kadang 3 minggu, 1 minggu paling cepat. Sekarang kita ngirim uang dari kampung ke kota, dari kota ke kampung 1 menit sudah bisa kita manfaatkan. Waktu singkat. Hanya Imam Nawawi mengatakan yang dimaksudkan dengan waktu yang pendek ini adalah adamul barakah fi. Tidak ada berkah dalam hidup ini. Selama 12 bulan 1 tahun bagaikan setahun. Berarti 12 bulan 1 bulan dan ada isinya. 11 bulan kosong melompong, tidak kita isi dengan sesuatu. Kalau kita mencoba merenung, andai kata tidur kita 1 jam, 1 hari 8 jam, maka pada saat kita usia 60 tahun tidurnya 20 tahun. Kalau tidurnya 8 jam, sehari 8 jam, 8 kali 3 24, berarti 1/3. Lalu 2/3-nya kita gunakan untuk apa? Kita merenung. Sholatnya berapa lama kita sholat? Ngajinya berapa lama kita ngaji? Ini perlu menjadi renungan. Sehingga 24 jam, tidurnya 8 jam, ngajinya kalau kita sholatnya kalau kita hitung setiap sholat 10 menit saja, mungkin jarang juga sholat zuhurnya 10 menit. Ada yang 3 menit, 4 menit, 5 menit tadi ya. Kalau hitung saja 10 menit, berarti 10 kali 5 waktu. Terus zikirnya berapa lama? Ngajinya berapa lama? Ada enggak 8 jam? Semuanya itu kita merenung. Lalu yang tersia-sia selain tidur dan selain sholat, kita gunakan yang tidak ada manfaatnya. Ini perlu menjadi renungan. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, Nas'ul barakah, dicabutnya berkah oleh Allah. Waktunya tidak ada lagi keberkahan. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya waktu itu menjadi waktu yang berkah? Ada tambahan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-sidqu ma'allah. Jujur kepada Allah. Jujur. Jadi kata Rasulullah, in tasdiqillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kamu. Pertanyaannya, jujur kepada Allah itu seperti apa? Jujur kepada Allah itu ketika kita ikrar, ketika kita berdoa, kita mengatakan inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah. Atau ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Ya Allah, berikan kebaikan di dunia dan akhirat, jauhkan kami dari api neraka. Ketika kita berdoa, ketika kita berikrar, sikap kita, aktivitas kita sesuai dengan apa yang kita ikrarkan. Sikap kita sesuai dengan doa yang kita mohon kepada Allah. Itu namanya jujur kepada Allah. Apa sudah kita lakukan? Betul-betul salatnya karena Allah, tidurnya karena Allah, memberikan nafkah pada keluarga karena Allah, aktivitas kita karena Allah. Ini perlu menjadikan bagi kita renungan agar tahun-tahun waktu-waktu itu menjadi berisi, menjadi berkah. Diniatkan karena Allah. Ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga, ketika kita tidur, ketika kita makan, semua aktivitas kita perjuangkan agar mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktunya itu menjadi waktu yang berkah. 12 bulan berisi, tidak hanya 1 bulan. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ada muraqabah. Kita menyadari bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Kita tidur dilihat Allah, di rumah dilihat Allah, di jalanan dilihat Allah, diawasi Allah, di kantor diawasi Allah. Enggak ada lagi yang berani untuk korupsi. Tidak ada lagi yang berani untuk berbohong, karena merasa kita ini dipantau dimanapun kita berada. Innallaha kana 'alaikum raqiba, kata Allah. Allah menjaga kita, Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, tidak akan terlepas dari pengawasan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita berada akan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebenarnya akan melahirkan ketaatan. Kita akan taat kepada Allah. Kita dipantau oleh Allah, kita dilihat Allah kapan saja sepanjang masa, mulai dilahir terus sampai kita masuk ke liang lahat dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti ditanamkan dalam dada kita sehingga muncul ketaatan. Ada perintah dijalankan, ada larangan ditinggalkan. Itulah sebenarnya hakikat daripada takwa. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan di dalam hati kita tertanam, aku selalu dilihat Allah. Kalau bohong aku malu sama Allah. Kalau mengerjakan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan, malu sama Allah tertanam. Sehingga tidak ada usaha-usaha untuk melakukan dosa dan perbuatan maksiat. Yang ketiga, syaraful awqat fi taatillah. Waktu yang ada itu kita betul-betul gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Hingga Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantaziris sabah. Kalau kalian ada di pagi hari untuk berbuat baik, jangan nunggu datangnya sore hari, kerjakan di pagi hari. Di siang hari kita ada waktu, di siang hari kita kerjakan, jangan entar nanti. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau sekarang pagi, kerjakan di pagi, siang dikerjakan siang. Kalau sore dikerjakan sore, jangan nunggu datangnya pagi. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sehingga Rasulullah berpesan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kalian untuk mengerjakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Wasta'in billah, karena kita lemah, mintalah kepada Allah, berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Kita lemah, minta kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan gampang berputus asa. Ada Allah mempunyai segala-galanya. Dan ketika ada perasaan, kesadaran senantiasa diawasi oleh Allah, ada kejujuran, lalu kita menggunakan waktu untuk ketaatan kepada Allah, lalu Rasulullah berpesan, qul amantu billah tsumma istaqim, nyatakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah konsekuen, teguh pendirian yang kokoh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan, wa alla istaqamu ala tariqati lasqainakum ma'an ghadaqa. Kalau kita istiqomah dalam menjalankan aturan-aturan Allah, Allah akan memberikan minuman air yang segar, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, berkah akan dapat kita raih. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, karena Engkau Maha Pengampun ya Rabb. Mudahkan segala urusan kami, sehatkan kami, jadikanlah kami menjadi hamba yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.